ini sebelum saya masuk ke pembahasan apa AS ya, Australia World Scholarship. Nah, kemudian apa sih sebenarnya yang harus dipersiapkan sedini mungkin? Misalnya mungkin ada di sini masih semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, dan teman-teman berpikir itu masih lama untuk melanjutkan jenjang ke S2. Sebenarnya 2 tahun, 3 tahun itu tidak lama sih. Tidak terasa kita menghabiskan waktu di kampus itu 3 tahun, 2 tahun. Nah, yang paling yang teman-teman harus persiapkan adalah kemampuan bahasa Inggris kalian, khususnya untuk skill dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam soal-soal IELTS dan soal TOEFL. Kemudian setelah itu, teman-teman juga harus menyiapkan sedini mungkin paspor. Meskipun teman-teman belum belum berencana, misalnya 1 tahun, 2 tahun kemudian belum ada rencana untuk luar negeri, tapi sebaiknya menggunakan paspor, mempersiapkan paspor sedini mungkin. Jaga-jaga untuk mengapply beasiswa biasanya diminta untuk nomor paspornya. Untuk AS sih untuk AS seperti itu. Nah, kenapa IELTS itu penting ketimbang misalnya TOEFL ya? Saya tidak berpikir, saya tidak menganggap TOEFL tidak penting. Masing-masing penting sih. Khususnya TOEFL ITP. Saya tidak berbicara soal TOEFL ITP ya. Nah, kalau TOEFL ITP batasannya cuman kita bisa menggunakan TOEFL ITP mengapply itu pun beasiswa tertentu, misalnya beasiswa AS, kita masih bisa menggunakan TOEFL ITP untuk menggunakan beasiswa itu. Namun, pada saat kita mau apply, kita mendapatkan beasiswa, kemudian kita lagi mau apply ke universitas tujuan kita. Nah, universitas tujuan itu rata-rata tidak mempersyaratkan untuk menggunakan TOEFL ITP. Mereka mempersyaratkan TOEFL IBT atau IELTS. Nah, IELTS. Namun TOEFL IBT masih kurang familiar untuk kalangan atau teman-teman mahasiswa di Indonesia yang mau melanjutkan kuliah di luar negeri. Yang familiar saat ini adalah, dan yang banyak resources-nya di mana-mana, dan banyak lembaga-lembaga kursus yang buka, yaitu mengenai IELTS. Makanya saya lebih condong untuk menyarankan teman-teman untuk lebih fokus. Misalnya teman-teman masih semester 1 kan, sekarang atau semester 3. Coba kalian lebih fokus untuk belajar, menyisihkan waktu untuk belajar IELTS terlebih dahulu. Sembari teman-teman aktif di lembaga, kemudian cari pengalaman menjadi volunteer sebagai social workers, bukan hanya di kampus, tapi di luar-luar kampus. Habis itu mungkin teman-teman punya kesempatan untuk bekerja sebagai part-timer, misalnya anak sastra, dia bisa menjadi penulis lepas, kemudian bisa menjadi guide, bisa menjadi penerjemah, bisa menjadi tentor bahasa Inggris, seperti itu. Nah, itu beberapa pilihan-pilihan part-time yang teman-teman bisa ambil, khusus untuk anak bahasa Inggris ya, karena saya background-nya anak bahasa Inggris. Nah, izinkan saya share screen form pendaftaran saya beserta jawaban-jawaban saya pada saat melamar beasiswa AS. Tunggu dulu ya, coba saya cari. Sabar ya, saya lagi cari. Beasiswa AAS, kemudian oke. Aduh.
Oke, teman-teman bisa lihat apa Microsoft Word atau aplikasi saya? Bisa, Kak. Filenya itu Microsoft Word. Oke. Jadi saya apply beasiswa itu tahun 2015 sebenarnya, tapi intake 2016. Nah, pada saat itu ada sedikit perbedaan sih sebenarnya pada saat yang 2016 sama dengan yang saat ini. Teman-teman bisa lihat wait. Perbedaannya cuman pada tahun 2000 pada angkatan saya yang terakhir itu ya, itu TOEFL ITP kita bisa mengapply menggunakan TOEFL ITP minimal kita 500. Tapi saat ini itu minimal TOEFL nilai TOEFL ITP teman-teman harus 525 kalau nggak salah. Nah, itu yang perbedaannya secara signifikan. Tapi yang lain hampir sama. Nah, kita coba bahas satu persatu ya. Dan yang agak dipersingkat. Nah, di beasiswa AS itu ada dua macam kategori. Ada targeted sama non targeted. Nah, targeted area ini bagi teman-teman yang misalnya berasal dari NTB, NTT, Papua, kemudian Aceh. Nah, 70% dari penerima beasiswa AS ini berasal dari orang-orang yang targeted, orang-orang yang tinggal di sana atau orang bekerja di sana dan sebagainya. Kemudian non targeted, nah orang-orang di luar dari itu, misalnya orang Makassar, orang Jawa. Nah, itu kuota untuk non targeted awardee itu sekitar 30%. Nah, saya termasuk di non targeted ini karena saya dari Makassar. Kemudian kita pindah ke eligibility-nya. Oke, sorry. Kemudian ada yang bertanya, kalau misalnya saya punya cacat atau apakah saya bisa juga mendaftar di beasiswa AS? Ya, of course, kalian bisa mendaftar. Kalian bisa mendaftar di AS. Bahkan saya bisa mengatakan peluang kalian peluang kalian untuk mendapatkan AS sangat terbuka bagi mereka yang memiliki bagi mereka orang-orang yang berkebutuhan khusus. Nah, apa sih syaratnya? Syaratnya ya, pokoknya orang Indonesia, kemudian tidak menikah dengan orang Australia atau orang-orang New Zealand, kemudian apa lagi? Sehat jasmani dan rohani, maksudnya tidak ada tidak TBC, intinya dia tidak TBC. Kemudian bagi tidak me-apply visa Australia untuk tinggal di sana. Kemudian apa lagi? Ini have satisfy any specific criteria. Kemudian dia bukan militer, bukan tentara. Kemudian kayaknya ada masalah. Halo, Pandi? Pandi? Yeah. Okay, I got it. I think we have a problem. Yes, I think internet connections like just crash a little bit. Oke. Nah, saya lanjut ya. Nah, misalnya teman-teman setelah menyelesaikan bachelor degree atau S1-nya. Nah, kalian teman-teman kemudian teman-teman ingin nge-apply beasiswa untuk master applicants, untuk master degree. Nah, pada saat saya itu untuk IELTS-nya itu 5
5,0, tapi saat ini sudah minimal 5,5. Sebenarnya nilai IELTS 5,5 ini teman-teman bisa dapatkan dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan, yang penting teman-teman rutin untuk latihan atau praktis. Apalagi kalau misalnya kalian dibimbing. Kemudian untuk TOEFL ITP pada saat saya kan 500, nah saat ini sudah 525 minimalnya. Beda lagi dengan PhD aplikan, kayaknya nggak ada sih di sini untuk PhD aplikan. Kemudian sudah menyelesaikan S1 untuk teman-teman yang mau apply master degree. Apalagi kemudian kayaknya itu yang paling penting sih yang teman-teman harus ketahui. Kemudian pada saat kalian melamar, teman-teman mengisi form aplikasi yang saya tampilkan ini dengan relevan pertanyaan ya, dengan pertanyaan yang relevan. Dan teman-teman harus menjawab dengan jujur, sejujur-jujurnya isi aplikasi teman-teman. Jangan dibuat-buat. Karena bakal ada sesi wawancara. Nah, pada sesi wawancara itu kalian bakal ditanya-tanya sedetail-detailnya tentang kegiatan kalian, tentang latar belakang education kalian, teman-teman, dan sebagainya. Kemudian choosing a course of study. Jadi intinya untuk choosing a course of study, semua hampir semua mungkin jurusan ada bisa diakomodir untuk AAS ini. Jadi apapun itu, misalnya kalian mau ambil Master of Literature, Master of Education, kemudian ada yang mau ambil Accounting Finance, ada dokter, ada fisioterapi, pokoknya diakomodir semua sama AAS. Nah, ini jenis-jenis jenis-jenis field of study-nya, natural resources, kemudian teman-teman bisa lihat sih sebenarnya. Apalagi yang penting, nah di AS itu setelah teman-teman mendapatkan di AS, terpilih menjadi award di AS, teman-teman akan mendapatkan pelatihan selama selama 6 bulan, 9 bulan, dan 2 bulan di Bali. Itu tergantung dari hasil tes IELTS kalian pada saat lolos GST. Nah, kenapa saya mengatakan IELTS itu penting untuk AS? Karena meskipun kita menggunakan TOEFL pada saat mendaftar, dan pada saat kita lulus untuk diwawancara, itu ada lagi tes English Proficiency Test-nya. Nah, English Proficiency Test-nya ini dia tidak menggunakan TOEFL lagi, tapi dia panitia AS akan mengetes kita dengan IELTS on the spot. Jadi langsung IELTS. Makanya saya lebih menyarankan untuk belajar lebih belajar IELTS ketimbang TOEFL. Kemudian nah pada saat IEP training ini, teman-teman bisa memilih teman-teman akan ditempatkan. Kalau misalnya awardee yang berasal dari Indonesia Timur, dia awardee yang berasal dari Indonesia Timur, dia bakal PDT atau IEP di Bali. Kemudian awardee yang berasal dari Barat, Indonesia bagian Barat, itu dia bakal PDT atau IEP di Jakarta, seperti itu. Waktu PDT-nya itu kan tadi ada yang 6 bulan, ada 9 bulan, ada yang 2 bulan, itu tergantung dari nilai IELTS teman-teman pada saat dites secara on the spot oleh panitia AS. Kemudian, nah apa sih yang di-cover oleh Australia Awards Scholarship? Nah ini dia tadi pre-course English yang di Bali atau di Jakarta. Nah pada saat pre-course ini kalian sudah mendapatkan stipend atau allowance per bulan ya, sekitar 4 jutaan per bulan. Kemudian medical examinations, nah ini bakal ditanggung sama pihak AS.
Kemudian deferred student visa. Nah, deferred student visa itu adalah visa yang khusus untuk awardee AS. Nah, beda dengan visa-visa students, misalnya LPDP ataukah beasiswa lain, itu beda lagi visanya. Mereka student visa. Nah, kalau AS dia namanya deferred student visa. Kemudian nanti kalian mendapatkan tiket bolak-balik Australia, Indonesia. Kemudian kalian bakal ditanggung overseas student health cover-nya. Nah, pada saat di Aussie, teman-teman akan mendapatkan per 2 minggu sekitar 1.250, berarti 1.250 Australia dolar, berarti 12.500.000 per 2 minggu. Nah, kalian bakal menerima sebulan itu sekitar 2.500-an. Apa lagi ya? Pokoknya ini semua yang di cover, dan ini lumayan sih menurut saya. Nah, kita langsung ke form aplikasinya. Nah, ini bentuk form aplikasinya deh. Pertama, personal details, jadi nama dan sebagainya. Ini kayak biasa sih. Kalau kalian kayak mengisi biodata dan sebagainya. Nah, kenapa saya mengatakan paspor itu penting? Karena di sini dia di aplikasi form AS itu dia minta nomor paspor. Nah, makanya sangat penting untuk teman-teman mengurus sedini mungkin paspornya. Sebenarnya paspor saya ini 2012-2017 saya belum pernah menggunakan sama sekali ke luar negeri. Pas saya mau berangkat ke Aussie, saya memperbaruinya karena sudah expire 2017. Saya 2017 berangkat ke Aussie. Baru dan pertama kali menggunakan paspor. Kemudian alamat, nah ini kayaknya tidak terlalu penting. Kalau misalnya teman-teman sudah menikah, teman-teman bisa mencantumkan sini biodata family-nya, istri atau suami, anak, dan sebagainya. Kemudian emergency contact yang ada di Indonesia, bisa bapak, bisa orang tua atau kerabat, bisa. Nah, ini dia. Kita masuk ke scholarship applicants. Nah, ini beberapa pertanyaan. Jadi di form ini teman-teman akan menjawab beberapa pertanyaan. Nah, apa yang sulit dari form ini? Form ini adalah terkadang pertanyaannya itu berulang-ulang, kemudian kita dibatasi dengan jumlah karakter atau jumlah kata. Makanya sangat penting untuk straight to the point, state our reasons why we have to study abroad and why AS should choose us. Kemudian dia bilang begini, what other scholarship are you going to apply for this year? Nah, di sini saya menyarankan untuk mengatakan no one ya, atau tidak ada selain AS. Pokoknya ini cara saya menulis pada saat melamar. Masih banyak yang salah. Ini kayak penggunaan jutu juga salah dan sebagainya. Intinya bukan grammar kalian yang dinilai di sini ya pada saat mengisi form aplikasi ini. Yang penting konten kalian, kemudian bisa dimengerti, itu yang paling penting. Kemudian di sini have you previously apply? Kalau misalnya teman-teman sudah mendaftar sebelumnya, nah harus ditentang yes di sini. Have you previously been? Nah ini juga. Nah ini dia. Are you applying for Australia scholarship? Nah for public or open? Kalau public itu berarti teman-teman yang PNS. Kalau open applicant, teman-teman yang belum PNS, misalnya fresh graduate atau teman-teman yang bekerja di NGO, teman-teman yang punya bisnis tersendiri, sendiri, nah itu bisa apply di open applicant. Tidak ada yang terlalu signifikan di sini. Nah yang ini yang harus teman-teman perhatikan. Pertanyaan-pertanyaan ini, misalnya, please describe the efforts you have undertaken so far to obtain information on your study options in Australia. Nah, di sini saran saya, teman-teman men-state
apa sih, men-state usaha-usaha teman-teman. Usaha-usaha apa sih selama ini yang teman-teman lakukan untuk mendapatkan beasiswa ini dan untuk kuliah di Australia. Ya, pertama yaitu mengunjungi university website, kemudian sharing dengan alumni, kemudian attend seminar AS kayak sekarang ini, kemudian download the booklet of AS scholarship, and watch the CD. Sebenarnya dulu ada CD-nya, tapi sekarang sudah tidak ada CD-nya ya. Langsung saya ke website-nya. Anak bahasa Inggris sebenarnya bisa langsung copy paste ini punya saya. Tapi saya tidak bakal share ini ya. Saya cuma share-nya di sini. Saya tidak bakal membagikan secara apa ya, through your email atau apa. Saya tidak membagikan seperti itu. Nah, pada saat kita melamar beasiswa AS itu kita sudah memiliki 2 kampus. Kita sudah memilih 2 kampus, kayak teman-teman mendaftar SBMPTN atau apa yang dulu pada zaman saya itu SBMPTN. Langsung ada 2 pilihan kampusnya. Kalau saya dulu memilihnya Victoria University sama The University of Melbourne. Tapi sebenarnya ini masih tentatif ya, karena saya pada akhirnya bukan lanjut di 2 kampus ini, melainkan saya lanjutnya di University of Adelaide. Jadi ini masih bisa berubah pilihannya pas teman-teman nanti menjadi awardee. Jadi ini agak fleksibel yang ini. Kemudian kalau misalnya teman-teman doctoral applicants, PhD applicants atau master degree by research, nah teman-teman harus meng-state ini research detailnya, kemudian objektif tujuannya, manfaatnya, kemudian metodologi penelitiannya, seperti itu. Tapi karena saya cuma mengambilnya coursework, makanya saya tidak perlu mengisi ini. Nah, ini kualifikasi pendidikan. Misalnya teman-teman lulusan Bachelor of Literature, kemudian di sini Universitas Islam Makassar. Jadi kemudian jangan lupa IPK-nya. Oke. Yang teman-teman juga harus perhatikan itu GPA-nya. Nah, karena teman-teman itu fresh graduate, makanya sangat dipertimbangkan itu GPA-nya karena masih minim pengalamannya. Kecuali kalau misalnya teman-teman sudah lulus 10 tahun dari bachelor degree, terkadang GPA tidak terlalu dipertimbangkan. Yang dilihat adalah pengalaman kerjanya. Tapi kalau teman-teman masih fresh graduate, GPA-nya ya, kalau saya kabar-kabar burung sih yang saya dengar itu minimal 3,65. Nah, kalau misalnya yang sekarang masih 3,5 GPA-nya, perbaikilah. Ambil SP atau bagaimana. Oke, ini SMA saya. Oke, SMA. Saya dari Bulukumba sih sebenarnya. SMA Negeri 1 Rio Ala. Oke, ini sudah. Oke, TOEFL ITP. Saya dulu pertama kali itu saya melamar beasiswa ini menggunakan TOEFL ITP pertama kalinya ya. Tapi ujung-ujungnya saya harus tes IELTS pada saat keterima pemberkasan, lulus administrasi. Itu tes selanjutnya adalah tes IELTS, kemudian wawancara. Iya, tes IELTS dan wawancara. Nah, pada saat itu kita langsung di tes IELTS, makanya saya bilang teman-teman harus sedini mungkin mempersiapkan IELTS kalian. Oke. Kalau di sini saran saya dicentang semua ini. Meskipun misalnya teman-teman tidak ahli di bidang statistik, centang saja yes. Nanti belajar belakangan. Oke. Nah, pada saat saya melamar, saya sudah mengajar di kampus UIN pada saat itu, tapi saya cuma dosen MKU, mata kuliah umum, dan pada saat itu salah satu pemberi rekomendasi saya pada saat itu wakil rektor 2-nya UIM, Ibu Musdalifah pada saat itu. Nah, penting teman-teman juga, saran saya dari sekarang, untuk mencari link sebaik mungkin, atau menjaga komunikasi teman-teman dengan dosen-dosen teman-teman, atau kerabat yang lebih di atas dibanding teman-teman. Pokoknya
kalau bisa kenal dengan Pak Bupati atau kenalan dengan apa sih, kepala desa, apa dan sebagainya. Orang-orang yang berpengaruh di masyarakat. Nah ini yang teman-teman apa? Waktunya tinggal berapa ya? Fandi, berapa menit lagi waktuku, Fandi? Fandi? Ya, silakan. Berapa menit? Take your time. Masih bisa Nana sampai, terusnya jadi sampai setengah 5 tuh. Masih ada 25 menit. Ini. Oke. Kemudian, nah, ada empat menurut saya untuk menjawab form aplikasi AS itu ada empat yang paling ada 4 nomor yang paling sulit. Nah, ini yang salah satunya. How will the scholarship contribute to the organization's human resource development needs? Nah, di sini teman-teman harus harus men-state atau harus menjelaskan kenapa sih kamu itu, bagaimana sih beasiswa ini berpengaruh terhadap sumber daya manusia yang ada di dalam organisasimu atau yang organisasi maksudnya pada saat teman-teman itu bekerja atau tempat teman-teman aktif berkarya, misalnya kayak volunteering atau gabung di komunitas apa dan sebagainya. Nah, di sini definisi kerja itu di sini bukan sekedar kayak ada gaji per bulan, nah itu kerja, bukan. Definisi kerja di sini non paid sama paid masuk semua. Jadi meskipun kalian aktif di social worker, volunteering, komunitas, itu sudah masuk kategori kerja. Masukkan saja itu. Atau misalnya kalian ya alhamdulillah sudah kerja misalnya salah satu tempat kursus atau lembaga swasta, masih masuk. Seperti itu. Jadi definisi kerja di sini bukan sekedar orang yang cuma dapat gaji per bulan itu yang kerja. Bukan seperti itu ya. Di sini kalian betul-betul harus kalian punya skills untuk mengconcise. Mengconcise itu kayak straight to the point, menyatakan straight to the point apa sih kontribusi beasiswa ini terhadap organisasi saya saat ini untuk pengembangan selanjutnya. Oke, teman-teman mungkin bisa baca alasan saya. Maaf ya, pokoknya ini form aplikasi, masih banyak salah grammarnya. Karena pada saat itu saya masih sampai saat ini saya belajar sih, tapi betul-betul pada saat itu saya masih kurang ilmu soal grammar meskipun saya lulusan pendidikan bahasa Inggris. Oke. Kemudian pengalaman kerja, oke. Kadarulahnya pada saat saya S1 itu saya sudah bekerja. Saya sudah bekerja part-time di lembaga kursus. Mulai semester 2 saya itu sudah bekerja. Nah, di sini saya sebagai teacher di PIA, ini part-time ya. Kemudian ini juga saya sebagai teacher di LT Gramedia. Ini saya masih pada saat kuliah semua. Nah, yang jadi persoalan untuk saya adalah pada saat menjawab ini. Pada saat menjawab ini. Nah, ini kalau kalian sudah kalau teman-teman sudah punya banyak pengalaman organisasi, kemudian punya pengalaman organisasi, kemudian aktif di lembaga-lembaga misalnya volunteering, insya Allah teman-teman bakal mendapatkan permasalahan sendiri, kemudian bisa mencari strategi untuk memecahkan persoalan itu. Nah, di sini lebih ke situ, untuk menjawab 3 pertanyaan ini, itu lebih ke how we solve the problem in a community, kayak begitu. Jadi, how do you choose your proposed course and institutions? Jadi ini pertama dulu alasan kalian, alasan teman-teman memilih kampus dan jurusan. Nah, untuk memilih kampus dan jurusan, teman-teman itu harus mensinkronkan latar belakang pendidikan teman-teman, pengalaman kerja teman-teman, dan apa sih dampaknya nantinya pada saat teman-teman menyelesaikan studi dan jurusan itu pada saat kembali ke Indonesia. Nah, itu yang harus dipikirkan di sini. Itu terdengar simple, tapi
it takes time. It takes time untuk apa sih? Untuk menyusun kalimat itu. Teman-teman bisa baca kemudian ataukah mungkin capture alasan apa? Contoh-contoh saya. This is not perfect. Ini bukan sempurna. Tapi ini yang saya pakai untuk melamar beasiswa AIS dan alhamdulillah saya mendapatkannya. Izin sebentar ya, saya just Oke. Sudah ya. Nah, ini oke, contoh pertanyaan nomor 2 yang teman-teman harus baca, yang harus kalian jawab yaitu how will the proposed study contribute to your career. Jadi misalnya kalian mengambil Master of Education. Nah, bagaimana sih Master of Education itu bakal berpengaruh dengan karir kita ke depannya setelah kita menyelesaikan studi kita. Nah, usahakan yang ini, pertanyaan 1 nomor 2 itu harus sinkron. Oke? Jadi kalau yang jadi persoalan kalau misalnya seperti ini. Teman-teman punya banyak prestasi, banyak pengalaman apa dan sebagainya, dan teman-teman untuk berusaha untuk menyinkronkan semua itu ke dalam ke dalam untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, itu yang jadi persoalan karena bakal melebar kemana-mana. Mending cari satu payung kita anggaplah satu payung. Misalnya saya di sini bilang Master of saya fokusnya ke TESOL kalau nggak salah. Kemudian saya di sini saya fokus untuk karir saya ke depannya sebagai untuk karir saya ke depannya, kenapa saya mengambil TESOL? Karena untuk sebagai saya bilang di sini? Sebagai dosen, kemudian bisa inspire and direct teachers in order that they are skillful, knowledgeable, and educated. Seperti itu. Pokoknya ini teman-teman harus sinkronkan pertanyaan nomor 1, nomor 2. Teman-teman bisa capture ini kalau misalnya ini. Karena suatu saat nanti teman-teman akan butuh sebagai guidance untuk menjawab aplikasi beasiswa AS teman-teman. Nah, ini yang saya bilang tadi di pertanyaan nomor 3, how you contribute to solving challenge and to implementing change or reform. Nah, sebenarnya ini pada saat ini lebih ke pengalaman organisasi teman-teman sih. Misalnya kalian teman-teman anak HMJ atau anak-anak himpunan lah seperti itu, anak BEM apa dan sebagainya, teman-teman pasti akan mendapatkan masalah atau konflik internal di dalam BEM atau organisasi teman-teman. Kemudian di situ teman-teman diminta bagaimana sih cara kalian menyelesaikan masalah dan apa dampaknya sampai saat ini. Teman-teman bisa baca alasan saya sebenarnya. Usahakan 1, 2, 3 ini dia 1, 2, 3 dan 4 sih. Iya, sama ini dia sinkron. Jadi di form aplikasi itu alasan-alasan teman-teman harus sinkron dan harus straight to the point. Kemudian fokus ke satu pembahasan. Jangan melebar kemana-mana. Misalnya teman-teman juara, misalnya kayak gini kan, teman-teman juara debat bahasa Inggris, juara badminton, kemudian juara menulis, misalnya kayak gitu. Teman-teman tergantung nanti jurusannya. Misalnya kalau teman-teman mau ambil sport, berarti juara badmintonnya yang ditonjolkan. Tapi kalau teman-teman mau ambil Master of TESOL, teman-teman ambil juara debat bahasa Inggrisnya, kayak gitu. Itu yang jangan diambil 3-3-nya itu, bakal
apa ya, dia bakal melebar kemana-mana dan jadinya tidak fokus. Oke, lanjut lagi ke nomor 16. Give up three practical and realistic example of how you intend to use the knowledge, skills, and connections you will gain from your scholarship. Possible tasks can be personal and or professional. Kemudian bagian B, list any possible constraints you think may prevent you from achieving this task. Oke. Jadi dia bilang di sini three practical, perhatikan ya. Jadi dia instruksinya mewajibkan kita meminta kita untuk menyiapkan three practical and realistic example. Nah kalau diminta 3 ya 3, jangan lebih dari 3 dan jangan kurang dari 3, seperti itu. Kemudian di bagian B-nya juga seperti itu. Jadi setiap practical and realistic examples itu memiliki constraints. Usahakan apa sih kira-kira constraints-nya di bagian misalnya saya kan nulisnya di nomor 1, adopting the ways of Australian lecturers lecture their students, particularly in teaching English to speaker of other language to fix the problem of English teaching in Indonesia context. Kemudian possible constraint saya di sini adalah the supporting from the government and institutions. Nah, itu masalahnya. Belum tentu kita mendapatkan support dari government dan institusi kita. Karena kan kita beda kurikulum ceritanya dengan Australia. Yang sampai gaya Australia saya bawa ke UI mengajar dan pihak UIM tidak menerima kan jadi constraint juga seperti itu. Jadi kita tahu kita menciptakan practical example atau practical knowledge. Kemudian kita tahu sendiri kita harus bisa menganalisa atau mengidentifikasi kemungkinan hambatan yang kita bisa dapatkan pada saat kita mengimplementasikan apa yang kita dapat di Australia. Seperti itu. Teman-teman bisa baca sih sebenarnya. Oke. Kayaknya yang itu, kayaknya cuma 4. Paling penting di AS itu ini. 1, 2, 3, 4. Kalau teman-teman bisa mensinkronkan jawaban-jawaban teman-teman di 4 pertanyaan krusial ini, insya Allah teman-teman bakal keterima menjadi salah satu worthy Australia World Scholarship. Amin. Nah, pertanyaannya karena teman-teman saat ini masih undergraduate atau bachelor degree, sebenarnya baik sekali untuk teman-teman karena cepat sekali teman-teman mengenal apa itu beasiswa, apa itu BAS, apa itu LPDP, apa itu chevening. Dulu saya pribadi saya mengenal beasiswa setelah saya lulus dari bachelor degree. Dan menurut saya itu sangat lambat, bukan telat sih, tapi alangkah baiknya saya menyiapkan diri saya sedini mungkin pada saat saya bachelor, yaitu aktif di organisasi, kemudian aktif sebagai volunteering, kemudian memperhatikan IPK, nilai PK, dan sebagainya. Selain itu, pokoknya kalian harus menyibukkan diri kalian pada saat bachelor degree, karena menurut saya di bachelor degree itu bukan cuma dia kayak semacam saya bilang kayak semacam akar sih untuk jenjang karir ke depannya. Kalian mau menjadi akademisi, pebisnis, apa dan sebagainya. Kalau misalnya mau jadi pebisnis, dari bachelor degree itu kalian bisa mungkin memulai usaha kalian, gagal beberapa kali di bachelor degree, nah pada saat selesai menyelesaikan studi bachelor degree, teman-teman sudah mapan menjadi pebisnis dan punya banyak teman, link dan sebagainya. Pokoknya maksimalkan masa-masa indah kalian, yaitu bachelor degree itu.
Jangan sia-siakan pokoknya 4 tahun di kampus atau 5 tahun. Seperti itu. Mungkin Kak Fandi? Halo Kak Fandi. Iya, iya. Kenapa? Ya, sudah deh. Masih ada? Ini tuh, Wak, tips wawancara. Oh, sorry, wawancara ya. Ya, masih panjang waktu. Ya. Nah, kalau misalnya wawancara itu dia kayak semacam saya share screen lagi. Nah, AIS itu saya punya pengalaman di wawancara di LPDP sama beasiswa apa ya satu, saya lupa. Nah, yang paling mudah ya menurut saya pada saat kita diwawancara itu, pada saat saya diwawancara itu di AS. Di LPDP itu saya ditanya soal, pokoknya di LPDP itu wawancaranya sangat detail, dan ada psikolog yang langsung menilai kita, apakah kita ini bohong atau tidak. Kalau di AS, baiknya pada saat wawancara itu dia cuma mengonfirmasi apa yang kita tulis di aplikasi ini, khususnya di 4 poin ini. Misalnya, how did you choose your proposed course institution? Kemudian dia bilang lagi, why do you choose Monash University? Why do you want to study Master of Education? Jadi dia seperti itu, dia kayak semacam mengonfirmasi apa yang sudah kita tulis di nomor 1, 2, 3, dan 4. Seperti itu. Tidak lama, saya sekitar 10 menit wawancaranya pada saat itu. Kalau misalnya semua clear, itu insya Allah bakal cepat selesai. Tapi kalau misalnya ada semacam hal-hal yang mau digali lagi oleh si interviewer, itu bakal maksimalnya ke 30 menit. Seperti itu. Kemudian yang saya sarankan juga untuk teman-teman, nanti kalau misalnya kerja kan, jangan suka pindah-pindah kerja kayak saya. Ini kan dulu ngajar di PIA, kemudian saya pindah lagi ke LT, kemudian kayaknya pindah lagi. Oh tidak. Nah ini saya di loyalitas dan kredibilitas saya ditanyakan di sini. Kenapa pindah-pindah tempat kerja dan sebagainya. Untungnya saya punya alasan karena pada saat di PIA itu kan saya KKN dan saya harus resign. Nah pada saat itu dan pada saat mau kembali ke PIA itu sudah ada guru yang menggantikan. Makanya saya pindah ke LT Gramedia. Kayaknya LT Gramedia sekarang tempat kursusnya sudah tidak ada. PIA juga kayaknya sudah tidak ada. Mudah-mudahan masih ada sih. Apa lagi? Pokoknya sangat pendek sekali pertanyaannya. Yang ditanyakan cuma tell me about yourself. Nah, pada saat teman-teman menghadapi wawancara dan ditanya tentang tell me about yourself atau ceritakan tentang diri kamu, teman-teman jangan caranya menjawab itu jangan kayak nama saya, my name is Andi Miftahul Maulid Mursyid, I was born bla bla bla, I live in. Nggak seperti itu ya, teman-teman jangan nggak usah ulangi kayak tempat tanggal lahir, kemudian alamatnya, nggak usah ulangi seperti itu. Langsung saja kayak my name is Andi Miftahul Maulid Mursyid, you may call me Muldi. Kemudian langsung bilang, now I'm working, saya bekerja di perusahaan bla 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 bla. Kemudian saya my responsibility bla 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 atau tugas saya seperti ini. Kemudian I have experience, saya memiliki pengalaman. Pokoknya ceritakan apa yang teman-teman tulis di CV. CV kalian kan. Kemudian saya punya pengalaman international conference. Kemudian yang terakhir saat ini saya sedang meneliti penelitian bla 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 dengan judul bla bla bla. Seperti itu. Jangan kayak tell me about yourself, kemudian teman-teman bilang, my name is Muldi, I'm from Bulukumba, now I live in Makassar I have 3 brother and I have no brother and 3 sisters, kayak gitu. I have a wife and one son. Jangan seperti itu ya, itu kayak pokoknya jangan seperti
itu cara kalau ditanya tentang tell me about yourself. Kemudian setelah itu saya ditanya tentang yang itu tadi, kenapa memilih kampus Monash University, kenapa memilih, kemudian setelah lulus nanti kira-kira apa kontribusinya, apa kontribusi kamu ke institusi kamu, seperti itu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan atau apa sih? Avandi, what time is it? Oke. Mungkin ada yang mau di-sharing kamu di sisa tentang hal yang paling mungkin berkesan atau struggle sejak kuliah di Australia? Mungkin saya mau sharing contoh ini ya, contoh CV saya. Oh ya. Pokoknya ini CV saya itu sangat adanya. Tunggu saya cari dulu. CV. Terkadang juga agak sulit mencari CV. Wait. Beasiswa. Kalian lihat desktop saya? Teman-teman lihat desktop saya? Iya, Kak. Iya, Kak. Halo? Teman-teman lihat desktop saya? Ya. Iya, Kak. Lihat, Kak. Nah, Iya, Kak. Nah, ini jenis beasiswa ya. Yang saya daftari dulu. LN itu saya juga tidak lolos. Kemudian LPDP juga tidak lolos. Chevening juga tidak lolos. Saya daftari semua ini. Endeavor saya tidak lolos. LAP juga tidak lolos. Aminef, Fulbright tidak lolos. Saya lolosnya di sini. Di AS. Jadi berapa kali itu? 1, 2. LPDP 2 kali sih. Ada kayaknya 8 kali. Yang ke-8 baru lolos. Ini selama pencarian 1 tahun. 2015. Dari awal 2015 sampai akhir 2015. Kemudian saya bagikan CV. Oke, contoh CV. Contoh CV. Nah, ini CV. Nah, saya pakai CV seperti ini untuk mengupload apa? Saya pakai CV ini pada saat mendaftar beasiswa. Bukan CV sebenarnya, ini kayak biodata. Beasiswa Australia Scholarship, tapi saya sudah update yang ini. Nah, teman-teman yang paling penting lihat begininya, lihat headings-nya. Ada personal information, kemudian formal education, pisahkan semua, informal education, organizations experiences, kemudian work experiences, kemudian speaker, kalau misalnya teman-teman menjadi speaker, research, kalau teman-teman punya research, language skills in software, ini usahakan sesuai dengan yang di ini tadi ya, yang di yang di form itu. Kemudian achievement, prestasi ya, kalau misalnya teman-teman punya prestasi, workshop and seminar, teman-teman yang ikut seminar dan workshop, cantumkan semua. Cuman yang itu, enggak banyak. Pokoknya saya bukan tipikal mahasiswa yang aktif sekali sewaktu S1 dan tidak malas sekali juga, di tengah-tengah sih. Seperti itu. Dan saya bukan tipikal mahasiswa yang tinggi sekali PK-nya, tidak juga yang rendah sekali. Jadi cuma kayak di tengah-tengah, pokoknya di tengah-tengah. Di tengah-tengah semua. Apalagi ya yang saya mau share mungkin. Penting juga teman-teman. Kemudian kayaknya yang itu saja. Ya, kayaknya itu. Mungkin ada yang mau bertanya, Dek, atau apa? Mahasiswa UIM ada di sini? Ya. Adik-adik dari UIM? Masih ada, Ji? Kayaknya tuh. Mungkin bisa ditambahkan Kakak Muldi. Muldi, it's about
ini apa yang paling mungkin berkesan dan paling challenging when you are ini sejak kuliah? Paling Harusnya bisa paling, paling berkesan ya. Ya. Paling berkesan itu proses pendaftaran beasiswa sih sebenarnya. Karena itu kan lumayan setahun itu saya fokus ke beasiswa, kemudian teman-teman yang lain sudah mendapatkan apa ya pekerjaan, sudah settle lah pokoknya. Dan saya masih mencari beasiswa pada saat itu. Ya betul-betul masih mengandalkan misalnya bantuan dari orang tua untuk hidup di Makassar, meskipun pada saat itu saya juga mengajar, tapi gaji tidak seberapa. Tapi pengeluaran luar biasa. Kemudian apa lagi? Nah, pada saat mendaftar beasiswa juga itu saya juga kan sudah gagal 5 kali, kemudian orang tua dari pihak keluarga juga dia bilang fokus saja cari kerja atau lanjut saja kuliah di UNM apa dan sebagainya. Cuma pada saat itu ya pada akhirnya saya kuliah di UNM sih sebenarnya untuk mengisi waktu. Tapi saya masih saya masih tetap mencari atau konsisten mencari beasiswa. Pokoknya saya harus kuliah, saya harus pernah berkuliah di luar negeri. Itu yang itu sih tekad saya pada saat itu. Nah, dan alhamdulillah dapat beasiswa dan setelah menyelesaikan studi di luar negeri di Australia selama 2 tahun, luar biasa, sangat menantang. Budaya lingkungan belajarnya sangat berbeda dengan kita di Indonesia. Kemudian saya tipikal orang-orang yang mungkin agak-agak malas membaca, kemudian agak kurang aktif lah dibanding teman-teman yang lain. Makanya saya agak-agak survive sih di sana. Apalagi dalam hal membaca, karena saya agak lambat agak lalot lah ceritanya untuk dapat poinnya. Nah itu intinya. Pokoknya luar biasa pengalaman di Australia. Nah setelah balik dari Australia, ini kan saya kan ini belum ada yang pasti kan, yang tetap, maksudnya setelah Australia itu balik dari sana, saya belum ada kerjaan yang pasti, tapi percayalah kalau misalnya, percaya dan yakinlah kalau misalnya teman-teman dari luar negeri and do your best, insya Allah teman-teman akan mendapatkan tempat di Indonesia apapun itu, entah jadi dosen luar biasa dulu atau jadi pengajar IELTS, tapi insya Allah itu kalian tidak bakal lama tinggal diam lah pokoknya di rumah apa dan sebagainya, dan kalian tidak bakal sibuk-sibuk mencari kerja lah pokoknya. Insya Allah kalian atau teman-teman akan mendapatkan kesempatan untuk berkarir, entahlah itu sebagai dosen kah, atau sebagai apapun itu, pengajar, atau sebagai orang supervisi dan sebagainya, ataukah kerja di swasta. Insya Allah teman akan mendapatkan itu. Yang paling penting kalian kalau memang mau fokus untuk kuliah di luar negeri, ya mulai dari sekarang persiapkan kemampuan bahasa Inggris kalian, entah itu TOEFL atau IELTS, atau persiapkan sertifikat aktif di lembaga misalnya A, kemudian pernah bekerja sebagai volunteer di lembaga A atau komunitas A, atau bahkan kalau misalnya teman-teman bisa buat atau menginisiasi sendiri kegiatan atau komunitas seperti itu. Itu sih yang ini. Ya, mungkin seperti itu Kak Fandi. Ya, thank you. Berapa jam ya? Almost an hour. Ya. Oke. Mungkin share screen-nya di ini dulu. Oh ya, sorry. Sorry. Aduh.
Oke. Sorry. Saya tanya ke partisipan, ada yang mau ditanyakan mengenai bagaimana scholarship di UK, di Australia, persiapannya, atau ada yang masih ragu-ragu, apanya, kira-kira mau konsultasi, bagaimana persiapan bahasanya, bagaimana persiapan ininya, tadi atau ada yang kurang jelas, silakan yang mau bertanya. Boleh angkat tangan di ini, raise your hand, atau boleh langsung komen di chat kalau ada yang mau langsung bicara. Oke. Banyak, Bu. Ada Sulhair. Ada lagi yang mau? Oke, kita dengar dulu Sulhair. Sulhair bisa diaktifkan, langsung tanya mungkin? Oke, cek. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi, langsung saja ke pertanyaan saya. Sekarang saya berada di semester 3 di Universitas Negeri Makassar. Nah, kira-kira hal apa saja yang perlu dan yang penting dipersiapkan mulai dari sekarang untuk mendapatkan beasiswa dan berkuliah di luar negeri? Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua, tentang jika kita nanti berkuliah di luar negeri, contohnya di Australia, apakah kita bisa kuliah sambil kerja atau bagaimana? Dan jika bisa kuliah sambil kerja, kira-kira pekerjaan apa saja yang bisa kita kerjakan di Australia? Nah, mungkin yang ketiga tentang cara kita beradaptasi dengan masyarakat yang berada di Australia, karena menurut pendapat yang pernah saya dengar bahwa di Australia itu aksennya agak berbeda, Inggrisnya agak berbeda dari Inggris pada biasanya. Nah, mungkin kakak bisa memberikan kami beberapa tips dan trik agar istilahnya kita bisa berkomunikasi, bisa beradaptasi dengan masyarakat yang berada di Australia. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, Kak. Oke, jadi ada 3 poin. Tentang yang pertama, tentang bagaimana persiapannya kalau masih semester 3. Yang kedua, tentang apakah bisa kerja atau tidak pada saat terima scholarship. Dan 3, bagaimana adaptasinya, karena mungkin Australian accents it's a little bit different. Ini sedikit lebih beda. Oke. Saya langsung, yang lain silakan sambil Sermuldi menjawab di ini, mungkin bisa langsung di komen atau angkat tangannya juga supaya langsung nanti, nggak ada jeda. Oke, silakan Sermuldi. Oke, makasih. Siapa ya namanya tadi? Sulhair. Oke, makasih deh. Apa ya? Saya jawab pertanyaan nomor 2 dulu ya. Apakah kita bisa bekerja di Aussie atau tidak? Part time? Iya, bisa sekali. Bahkan saya melakukan itu sih sebenarnya. Kuliah sambil kerja part time. Tapi tergantung jurusannya sih. Kalau misalnya social science mungkin bisa, tapi kalau teman-teman yang engineering atau jurusan teknik itu atau jurusan-jurusan medical agak berat sih untuk kerja part time. Itu pun social science untuk saya kan TESOL itu atau research, education itu masuk semua social science. Itu juga lumayan keteteran untuk kerja part time. Seperti itu. Kemudian tadi nomor pertanyaan nomor 1 apa ya yang disiapkan ya? Pada saat semester 3. Persiapan. Ya. Nah, itu kan masih semester 3. Artinya yang pertama itu coba perhatikan nilai PK-nya kalau misalnya mau daftar AS ya. Karena AS itu kalau misalnya kalian teman-teman fresh graduate itu minimal itu 3,65 yang informasi yang saya dapatkan. Kecuali kalau misalnya undergraduate tapi punya banyak pengalaman, misalnya kayak aktif di organisasi A, B, C, kemudian ada pengalaman kerjanya, itu bisa lah mungkin dipertimbangkan. Karena di AS itu ada
ada dua angle cara melihatnya. Dari segi academic achievement-nya dan dari segi experience-nya, pengalamannya. Kemudian yang pastinya bahasa Inggris adik-adik harus persiapkan sedini mungkin. Kalau perlu di semester 4 itu sudah ada nilai IELTS-nya. Atau kalau perlu di semester 6 itu kan nilai IELTS 2 tahun. Jadi semester 6 itu sudah ada nilai IELTS-nya 6, 7, 8. Jadi 8 sudah selesai, jadi kan 1 tahun. Jadi 1 tahun itu lagi teman-teman pakai atau adik-adik pakai apply untuk beasiswa IELTS. Seperti itu. Nah, kenapa pakai IELTS? Karena kalau teman-teman pakai IELTS, itu bisa langsung daftar ke kampusnya, universitas-universitas di luar itu, yang masuk ke 200 universitas terbaik di dunia itu, yang punya, dia punya beasiswa kampus, yang teman-teman bisa, yang fully funded, dan teman-teman bisa apply secara langsung kalau punya IELTS minimal 6,5 atau 6. Kalau engineering itu 6 sudah cukup. Tapi kalau social science itu 6,5. Kalau psikologi harus 7. Ya, 7 ya kalau beberapa universitas kampus. Tapi kalau setidaknya 6,5 teman-teman dapat atau sudah memiliki di semester 7 atau semester 8 terbuka atau besar sekali peluang adik-adik untuk mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Seperti itu. Kemudian sekarang harus punya paspor semua. Itu kayak bentuk doa sih sebenarnya. Mudah-mudahan paspor ini dipakai untuk keluar. Saya seperti itu. Jadi paspor saya itu ada satu buku saya tidak pernah pakai ke luar negeri, cuma mengurus saya pas saya semester 1 kayaknya di UNN deh. Atau semester 2 kalau tidak salah. Nah, nanti perpanjangan itu kan mau apply visa. Jadi saya perpanjang paspor yang pertama dan yang paspor kedua yang saya pakai ke ini keliling-keliling ke negara-negara ini orang. Seperti itu. Apa lagi? Kemudian persiapannya yang selanjutnya mulai sekarang sibukkan diri di dunia kampus, kemudian di dunia luar kampus cari teman. Kemudian pintar-pintar bergaul dengan dosen atau pejabat-pejabat di kampus. Kemudian bentuk lingkungan sendiri, bentuk lingkungan IELTS, lingkungan scholarship hunter yang saling untuk saling mensupport satu sama lain. Pokoknya seperti itu. Tapi jangan terlalu serius juga sih. Maksudnya ya sisihkan untuk waktu-waktu bermain, kan anak muda itu harus bermain lah. Waktu head on time-nya disisipkan juga seperti itu. Kayaknya kalau saya seperti itu deh. Kemudian pertanyaan nomor 3 tadi, maaf saya lupa. Pertanyaan nomor 3. Apa kapan deh? Adaptasi di sana. Kan aksennya susah apa gimana? Ya oke, adaptasi. Iya, lumayan susah sih. Meskipun saya dapat nilai IELTS, meskipun sudah kita mendapatkan nilai IELTS atau lulus misalnya 6,5 atau 7, terkadang pertama kali sampai, kalau saya, pengalaman saya, pertama kali sampai di Australia itu, saya malah tersesat. Gara-gara itu, saya tidak mengerti apa yang mereka bilang. Jadi sekitar sebulan lah, baru saya bisa beradaptasi dengan accent mereka, orang-orang lokal ya, dengan teman-teman lokal kita. Yang penting teman-teman itu harus, pokoknya percaya diri, confidence. Pokoknya confidence, percaya diri, bergaul dengan mereka, jangan merasa insecure. Ingat ya, kalian international students, kuliah di Australia atau di luar, artinya kalian itu orang-orang orang-orang pilihan pokoknya. Yang kuliah di luar negeri itu, kalau dia tidak kaya banget, dia tidak bakal bisa kuliah di luar negeri. Atau untuk self-funded ya, atau dia penerima beasiswa. Seperti itu. Jadi percaya diri. Kalian itu percaya diri dan pada saat dalam kelas coba jangan duduk, kan biasanya kan kalau Master of Education itu banyak kan juga ada beberapa dari Indonesia. Coba hindari orang-orang Indonesia. Coba duduk berkelompok dengan orang-orang India kah,
orang China atau orang-orang dari negara-negara lain, orang Malaysia, Singapura. Coba bersosialisasi dengan mereka. Pokoknya hindari berkelompok dengan orang Indonesia seperti itu. Kemudian ikut klub-klubnya, ikut klub-klub uni. Misalnya klub buku, klub bola, klub tenis meja. Pokoknya di uni itu asiknya karena lengkap sih klubnya. Klubnya itu jangan kayak teman-teman mengira itu kayak HMJ, BEM, yang kayak rapat sana-sini. Di sana klubnya tidak pernah rapat, pokoknya kumpul, melingkar, kemudian chit chat, sharing, seperti itu. Pokoknya santai. Apalagi ya, gabung di PPIA juga sih penting. PPIA, Persatuan Pelajar Indonesia. Nah, ini untuk kalau misalnya teman-teman punya kendala, nah teman-teman PPIA yang bisa bantu. Banyak program-program volunteering juga di luar kampus yang sertifikatnya cukup menjual untuk kita lanjut PhD atau bekerja atau apply kerja di luar negeri. In case kalau misalnya teman-teman balik ke Indonesia kemudian tidak mendapatkan kerjaan kan, nah teman-teman bisa menggunakan volunteering sertifikat itu untuk apply ke beberapa proyek di luar negeri seperti itu. Kemudian apalagi penting untuk mendekati dosen juga yang penting untuk mendekati dosen di luar negeri. Jadi kenapa saya katakan demikian? Kalau kita mendekati dosen di luar negeri artinya apa ya? Dosen itu kayak kita punya frekuensi berbahasa Inggris yang baik sama dosen, kemudian karena cara berbahasa dosen, educated people sama uneducated people di luar itu sangat berbeda. Beda kalau misalnya kalau educated people dia mungkin pronunciation-nya jelas, kemudian grammar-nya baik, rapi. Nah, kalau uneducated, terkadang dia kayak amburadul. Pokoknya amburadul pokoknya seperti itu. Pokoknya banyak hal yang ini ya. Banyak hal yang kita bisa lakukan untuk bisa menguasai action mereka. Intinya kita bersosialisasi, terbuka sama orang-orang. Kemudian kalau misalnya teman-teman misalnya Muslim, ceritakan pada mereka kalau diajak makan atau dinner, ceritakan kalau kalian tidak makan pork apa dan sebagainya. Nah itu mereka sangat menghargai kita. Misalnya kalian, kalau misalnya di Australia kan itu welcoming party-nya pakai wine. Nah, ceritakan pada mereka kalau saya tidak minum alkohol dan sebagainya. Dan mereka akan memberikan alternatif lain. Pokoknya sangat tidak seperti teman-teman bayangkan misalnya kayak Islamofobia apa dan sebagainya, tidak ada seperti itu. Yang saya alami selama ini. Seperti itu. Oke. Bagaimana Zul? Jadi terkait ini saya juga mau ini ya. Terkait itu yang organisasi di dalam kampus ya sangat berbeda di luar negeri. Jadi di luar negeri itu akan ada organisasi yang komunitas tapi itu difasilitasi kampus. Dan ada dua fungsi utama sebenarnya organisasi di dalam kampus kalau di dalam negeri. Yang pertama memang untuk mengasah skill. Yang kedua memang untuk have fun, stress releasing. Itu organisasi tujuannya stress releasing. Jadi di kampus saya juga ada dulu kayak organisasi yang kayak hide and seek. Kayak komunitas hide and seek, dia kerjanya mahasiswa tapi sembunyi-sembunyi saja di dalam kampus. Sembunyi, itu dicari lagi. Sembunyi-sembunyi kayak gitu, komunitas pencinta Harry Potter. Dia bahkan main Quidditch, alasan kayak di lapangan itu panjang dia pakai sapu terbang lalu seolah-olah dia terbang pakai lempar-lempar bola, organisasi pencinta Harry Potter. Jadi begitu mahasiswa di sana, dan itu bagusnya walaupun kau master atau S1 atau S3 kau bisa masuk segala komunitas. Jadi kayak tidak, there is no gap, tidak ada gap antara mahasiswa bachelor, graduated, postgraduated, and bahkan doktoral itu tidak ada gap untuk mau masuk di organisasi yang sama. Beda sama di Indonesia. Misalnya kalau kau anak S1, tidak akan mungkin kau ketemu sama anak S2 untuk di dalam satu organisasi. Kayak gitu. Kalau international university environment, itu kau bakalan mungkin ketemu sama anak PhD di mana, anak apa, untuk dalam satu organisasi atau komunitas yang
kau memiliki minat atau suka yang sama atau skill yang kau ingin asah bersama, seperti itu sih. Oke, Zul, Betul, betul Kak Pandi. ada yang mau bagaimana? Jelas? Yes, Kak. Thank you so much for your explanation. Oke, congratulations. Pokoknya paling Ini penting sekarang itu air sih. ya, ini Zul baru lolos beasiswa unggulannya. Kemarin konsultasi esai sama saya, alhamdulillah diterima beasiswa unggulan. Congratulations. Dulu masa kita belum ada beasiswa unggulan ya, Muldi? Tidak ada, cuma dikti. PPA ya kalau nggak salah. Ya, PPA kita. Kalau dia unggulan lebih ya quite wealthy lah. Generous anunya beasiswanya. Selanjutnya pertanyaan dari ini, Muldi. Siapa? Aulia Daria tentang, mohon maaf Kak, tapi mau minta motivasinya karena semakin dekat untuk mendaftar semakin insecure dan pesimis. Silahkan, Muldi. Katanya semakin dekat sama waktu pendaftaran, penyelesaian semakin pesimis, insecure. Oke. Apa ya? Agak susah sih. Kalau saya menurutku, Aulia, kalau saya sih optimis saja. Misalnya kayak Tuhan itu punya apa ya? Masing-masing orang punya rezeki. Nah, kalau misalnya tidak dicoba, kita tidak tahu. Jadi rezeki itu harus kita jemput. Kalau misalnya teman-teman tidak menjemput rezekinya, ya bagaimana caranya kita dapat seperti itu. Jadi istilahnya di masa muda biarkan gagal terus. Pokoknya habiskan kegagalan kalian di masa muda, tapi pas di masa tua, nah itu langsung sekali daftar langsung dapat. Misalnya daftar CPNS dapat, daftar BUMN langsung dapat, kayak begitu. Jadi pokoknya habiskan masa kegagalan kalian di masa muda, coba saya terus sampai dapat. Kalian tidak usah pikirkan saingan kalian, ada senior kalian yang sangat IPK-nya 4,0 apa dan sebagainya. Karena apa ya? Nah itu dia, karena setiap orang punya rezeki masing-masing, punya waktu masing-masing, punya timeline masing-masing. Jadi coba saja. Jangan pernah, meskipun saya bilang tadi fresh graduate harus 3,65, tapi why not kita coba, ya seperti itu sih. Apalagi ya, kalau misalnya selalu insecure, cari lingkungan yang positif. Pokoknya cari lingkungan yang kayak selalu memotivasi. Cari lingkungan beasiswa yang ini. Betul, silakan datang ke Ansiumpul kalau mau lingkungan yang positif, insya Allah. Oke. Begini, jangan takut Muldi berapa kali kegagalan kalau dapat beasiswa. Jadi kau pada saat mau mendaftar beasiswa atau mau selesai, siap-siap kau memang gagal. So at least you are preparing yourself the worst case that you are dealing with after. Jadi kau akan prepare dirimu tentang hal yang paling buruk terjadi, dan kalau itu pun kau lolos, alhamdulillah. Kalau tidak, masih banyak kok. Jadi ingat, semua pejuang beasiswa itu banyak sekali kegagalan di belakangnya. Muldi lolos AS, ternyata banyak di belakangnya gagal. Saya pun lolos LPDP Afirmasi Prestasi, banyak juga kegagalan di belakangku. Jadi apa ya? Ada orang, saya tidak lolos beasiswa AS, tapi saya lolos LPDP. Muldi lolos LPDP AS, tapi tidak lolos LPDP. Jadi begitu. Ada rezekinya masing-masing orang yang di garis tanganmu di situ, Mi, sebenarnya. Oke? Garis tanganmu di situ, Mi, dan kau bisa mencari yang mana sih kalau kau memang ditakdirkan menjadi scholarship awardee untuk beasiswa mana saja, walaupun kau memaksakan dia mendaftar itu, pasti ada rezeki menyangkut di salah satu scholarship kalau kau memang berusaha. Jadi don't insecure. Apa itu sih? Insecure itu kalau kau muncul itu hadir sendiri, ketika kau munculkan ya ada, kalau tidak, kalau dealing with it kau akan tidak ada itu insecure. Oke? Just let it go. Ada Ji, masanya waktu itu akan selesai Ji dengan sendirinya kalau dibiarkan feeling insecure. Oke? Pertanyaan yang selanjutnya dari saya, semasa kuliah S1 bagaimana cara seimbangkan antara kuliah dan berorganisasi? Oke, bagaimana cara seimbangkan? Mungkin Muldi nanti bisa saya tambahkan. Kalau saya jujur S1 itu deh
Cuma satu kayaknya organisasi saya. Itu namanya Access. Itu HMJ lah kalau misalnya di kampus kalian. Itu pun cuman kayaknya 3 bulan menjabat, habis itu dibekukan lembaga di kampus saya. Jadi untuk organisasi internal setelah itu mungkin hampir untuk saya tidak ada ya. Tapi di luar itu saya gabung di komunitas. Saya gabung di satu komunitas, kemudian saya buat buka English meeting sih. Tapi yang isinya English meeting itu teman-teman kuliahku. Nah, selebihnya itu cuma mengajar. Jadi mengajar itu habis dari kampus jam 3. Saya mengajar jam 4 kan. Jadi perkuliahan jam 5 itu biasanya saya skip. Pokoknya saya skip di perkuliahan jam 5. Makanya ada satu mata kuliah saya itu yang dapat C, tapi saya ulang itu. Karena saya selalu tidak hadir. Saya skip. Seperti itu. Kemudian, pokoknya saya tidak mahasiswa S1 yang tidak terlalu sibuk lah pokoknya. Seperti itu. Saya beda dengan Pandi yang kayak banyak organisasinya, beda ya. Saya pokoknya mahasiswa S1 yang tidak terlalu sibuk. Makanya saya bilang kalau misalnya teman-teman merasa insecure, bagaimana dengan saya yang kayak organisasi itu hampir bilang tidak ada. Kemudian saya cuma punya komunitas voluntary, mungkin 1 atau 2 ya, penyala kalau tidak salah penyala. Habis itu mengajarnya itu mulai dari semester 2. Cuman yang itu yang saya jual ke penerima beasiswa, scholarship founder. Setelah itu saya cuma mengandalkan komunikasi dengan kedekatan dengan dosen, kedekatan emosional dengan dosen. Ya kebetulan saya dekat sama salah satu dosen di kampus dan alhamdulillah dia memberikan saya rekomendasi. Alhamdulillah saya bisa mendaftar beasiswa AS. Seperti itu. Mungkin Pandi yang ini bisa tambahkan. Oke. Kalau organisasi ini sekarang saya mau tanya dulu ke siapa? Hafiza, Anikasas itu masuk berapa organisasi sekarang? Dan apa targetnya masuk organisasi? Itu dulu. So, what is your target? Masuk organisasi itu mau targetnya apa? Oke, jangan sampai ada orang masuk mie berlayar ke perahu organisasi, masuk berlayarnya ke perahu akademik. Perahu akademik jelas, selesai, dapat IPK, meneliti. Perahu organisasinya tidak jelas tujuannya mau apa, skill apa yang mau cari, gitu ya. Dan sampai misalnya mungkin masuk 10 organisasi yang tidak mengembangkan skillnya, at the end, dia menghabiskan waktu banyak, bahkan kuliahnya juga tercabik-cabik jadwalnya dan sebagainya dia korbankan, tapi tidak tahu skill apa yang dikembangkan di organisasi itu. Ya itu dulu pertama, paling penting. Kalau misalnya tahu fokusnya dulu saya mau sekali Kak tahu bagaimana caranya menulis, mau sekali Kak ke skillku menulis scientific writing dan saya bisa wakil universitas keluar, gitu ya. Mewakili itu saya masuk organisasi itu. Oke, mau sekali Kak tahu bagaimana saya lebih percaya diri masuk ke dalam misalnya public speaking, panggung, masuk ke organisasi seni. Bagaimana sih building karakter di depan orang, bagaimana caranya dealing with a foreigner, itu saya masuk di organisasi seni. Jadi lihat bagaimana apa kelemahanmu dan apa mau cari di organisasi. Setelah itu kalau mau diseimbangkan, lihat nih organisasi yang tidak terlalu kau butuhkan di masa depan. Pasti semua ada biji manajemen soft skill-nya, tapi ada skill yang akan dibangun dalam organisasi itu. Kalau tidak kau butuhkan, eliminasi dulu organisasi itu. Jangan sampai kau masuk organisasi 10, 8, 9 misalnya, dan itu tidak berdasarkan semua jadwalnya. Kedua, kalau misalnya ada jabatanmu, pakai skala prioritas. Misalnya skala prioritas, kau kuliah di sini, oke, masih ada alfamu 1, alfamu 2 yang bisa kau alfa. Sementara kau di organisasi itu, kau sebagai ketua panitia, yang kau harus bertanggung jawab sama 25 anggotamu dan semua acaramu. Otomatis, kalau kita pakai kata menyimpangkan, ini kau harus pertimbangkan bagaimana tanggung jawab, hak dan kewajiban. Kau harus memenuhi dulu kewajibanmu sebagai ketua panitia, lalu tidak apa-apa kau alfa di kuliahmu. Itu akan konsekuensi logis kalau misalnya organisasi dan kuliah. Tapi yang paling penting di awal, ingat apa tujuanmu berorganisasi. Jadi organisasi yang tidak terlalu support your academic dan bukan akademik, support your future goals, itu jangan yang eliminasi dan seimbangkan dengan cara itu.
analisis SWOT dan skala prioritas. Itu sih kalau saya tambahannya. Mantap kan? Ada yang lain? Sip. Oke. Yang lain. Tapi Ada yang lain ditanyakan? Sudah tidak ada? Oke, kalau mungkin ini tidak ada yang ditanyakan, kita akan ini screenshot dulu sama-sama. Coba aktifkan semua ininya. Aktifkan semua. Kalau bisa aktifkan beberapa. Sudah banyak ya yang sudah selesai. Oke, aktifkan kameranya. Aktifkan, kita akan screenshot satu kali. Aktifkan dong. Oke. Aktifkan satu kali. Oke, yang lain. Oh, sudah banyak yang keluar ya. Mungkin sudah kita lewat pertanyaannya. Aktifkan yang lain, silakan. We're waiting for your video. Kita screenshot baru. Kalian juga screenshot ya, tag kami dan share mengenai scholarship ini. Insya Allah 2 minggu ke depan kita akan scholarship mengenai Fulbright atau dan lain-lainnya. MK Amerika. Silakan. Ya, oke. Thank you. 1, siap-siap ya. 1, 2, 3. Good. Thank you very much for your time joining our scholarship session. Mungkin next week lagi di hari Selasa kita akan scholarship sharing. Kalau ada yang mau misalnya kasih saran, Kak, bahas scholarship ini dong. Mungkin Turki, nanti juga kita akan undang salah satu yang penerima beasiswa Turki. We're gonna share his experiences here. Ya, oke. Mungkin bisa kalian juga bisa request di yang sudah gabung di scholarship sharing, bisa request di grup itu. Coba Kak, coba cari dong penerima award ini. Nanti saya coba kontak jaringanku di mana supaya bisa menghadirkan speaker yang bisa sharing ke kalian. Oke? I think that's our. Fandi. Ya. Kalau misalnya ada kayak di antara kalian yang kurang aktif di lembaga, misalnya kayak begitu kan, Ya. Dan merasa insecure untuk mendaftar beasiswa, Jangan. Ya. sebenarnya kita sama, tapi lanjut saja karena saya tidak terlalu aktif juga di lembaga dulu. Oke, itu aja. Thank you. Assalamualaikum. Ada rezekinya orang masing-masing. Jadi jangan tidak harus bagaimana karena ada kelebihan dan ini pasti ada scholarship yang akan menerima kalian kalau kalian berusaha. Yang belum aktif di lembaga, silahkan punya juga kesempatan ke yang lain, ke PDP dan segala. Oke, bye bye semua. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.